Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kofifat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aritmatika ya. Materi mengenai aritmatika. Ini merupakan salah satu materi yang akan diujikan pada tes SBMPTN. Jadi pada teman-teman semuanya, silahkan menyimak dengan baik bagi teman-teman yang mau mengikuti SBMPTN. Mana tahu nanti akan keluar soal yang sejenis ataupun yang sama seperti ini, tapi ada perbedaan sedikit, tapi caranya sama sehingga teman-teman nantinya bisa mengerjakannya dengan baik dan cepat. Oke, saya sarankan kepada teman-temannya semuanya untuk mensubscribe, like, dan share video ini, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semuanya memiliki informasi terbaru mengenai video dari Kofifat. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya mengenai aritmatika. Di sini ada soal yang pertama, yaitu ini pada tahun 2020 ya, diuji pada tahun 2020. Dimana soalnya seorang menukarkan 425 koin ya, ada 425 koin kupon belanja dengan dua jenis barang. Berarti ada dua jenis barang. Oke, langsung saja kita bikin di sini diketahuinya. Oke, kita punya seorang tersebut punya 425 poin gitu ya. Kemudian dia membelanjakan barang A, A dan B, dan A, sini ada B gitu ya, B, di mana dia menukarkan 7 barang itu, 7 barang A, berarti di sini ada barang A ini dengan harga 25 poin per barang, berarti dia menukarkan menghabiskan poin untuk barang A ini, berarti yang A sama dengan 7 kali 25. Kenapa? Karena dia membeli barang sebanyak 7, satu barang itu 25, jadi kalau 7 kali 25, yaitu 175 poin yang telah terpakai. Jadi sebanyak 175 poin telah terpakai untuk membeli barang A. Sedangkan di sini juga dikatakan bahwa barang B itu harganya 2 ya. 2 kali barang A. Oke, berarti sama dengan harga barang B itu sama dengan 2 kali A ya. 2 kali barang A sama dengan 2 kali harga A, yaitu 25 koin ini. Berarti 2 kali 25. Berarti harga A sama dengan harga B ya, sama dengan 50 poin. Oke. 50 poin jika jumlah barang B. Oke, yang ditanya itu banyak barang B ya, atau jumlah barang B, B gitu ya, jumlah barang B kita singkat aja. Jadi untuk mengetahui, karena kita harus tahu dulu banyak poin yang tersisa, berarti sisa poin tadi, kenapa banyak sisa poin kita harus tahu, karena kita mau menukar barang B lagi ini. A sudah kita beli sebanyak 7 tadi dengan menghabiskan 175 poin, berarti sisa poin awal tadi 425, kemudian dikurangi yang telah terpakai 175, berarti sama dengan 300 gitu ya, 350. Oke, 350. Oke, saya hapus biar lebih jelas. 350 poin sisanya. Kemudian berarti banyak barang B, nanti tinggal kita bagi aja. Harga barang B tadi kan 50 poin, sedangkan poin yang tersisa 350, maka 350 dibagi dengan 50 atau per 50. 350 dibagi 50 itu sama dengan 7. Berarti terdapat 7 barang B gitu. 7 barang B. Oke. Selesai. Kita jawabannya kalau 7 berarti jawabannya adalah yang C gitu ya. Yang C. Selesai. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan ya mengenai soal-soal seperti ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas apa saja pertanyaan dari teman-teman semuanya, sehingga bisa kita jelaskan apa yang membuat teman-teman semuanya bingung dalam menyelesaikan soalnya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Oke, di sini ada soal ya, soal tahun 2020 juga, dimana di sini
sebuah tempat dapat dicapai. Oke, kita bikin diketahui. Oke, sebuah tempat dapat dicapai dengan waktu, berarti dengan waktu 9 jam dan dengan kecepatannya adalah 15 km ya. Kecepatannya itu V, kilometer per jam. Kemudian kalau misalnya tidak sampai dengan waktu 4 jam lebih cepat katanya. Kalau 4 jam lebih cepat bukan berarti selama 4 jam. Tetapi 4 jam lebih cepat, maka T2-nya itu, ini kita misalkan T1 aja, ini T2 sama dengan 9 dikurangi 4. Berarti T-nya ada 5 gitu ya, 5 jam. Berarti berapakah di sini, berapa kecepatannya yang dibutuhkan agar dia bisa mencapai selama 4 jam ini? Ini kilometer per jam, mohon maaf, ini salah ketik ya. Berapanya? Oke. Ini sangat mudah sekali, berarti ditanya di sini berapa kecepatan ketika waktu yang diperlukan itu cuma 5 jam gitu. 5 jam. Kalau ada soal seperti ini, tinggal kita banding aja. Kita kalikan saja bentuk soal yang pertama kayak gini. Oke. V1 kali T1 gitu sama dengan V2 kali T2. Yang ditanya V ya. V yang kedua ini V2 yang ditanya ketika waktunya 5 jam. Berarti kita kali aja V1-nya berapa, yaitu 15. T1-nya yaitu 9 gitu ya. V2 ditanya T2-nya sama dengan 5 jam gitu. Sehingga 15 dikali 9 itu sama dengan 135 sama dengan 5 V2 kali 5 yaitu 5 V2 gitu. Kemudian ini bisa dibalik, 5 V2 sama dengan 135 sehingga V2 sama dengan 135 dibagi dengan 5. Jadi 135 tinggal kita bagi aja, yaitu kalau 100 bagi 5 itu 20, berarti 27 nih. 27 km per jam. Selesai. Oke. Silahkan teman-teman pahami semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Jadi jawabannya adalah C ya. Yang soal selanjutnya. Oke, di sini ada dikatakan rata-rata satu botol tinta ya, satu botol tinta bisa mencetak 100 halaman buku. Berarti satu botol itu bisa mencetak 100 halaman. Oke, 100 halaman. Buku pada pekerjaan manakah yang menghabiskan tinta yang paling banyak? Oke, tinta yang paling banyak ya di antara A sampai E ini. Oke, di sini bisa kita rumuskan untuk mencari tinta yang paling banyak. Berarti halaman ya, berapa buku, jumlah buku ini kenapa? Satu buku itu kan 200 halaman. Kalau 5 buku tinggal dikali gitu ya. Oke, bisa kita cari banyak tinta ya, banyak tinta gitu. Tinta berarti banyak buku yang dicetak dikali dengan banyak halaman. Karena satu botol tadi bisa mencetak 100, maka dibagi 100 gitu ya. Pembagi 100-nya yaitu karena satu botol itu bisa mencetak 100 halaman. Oke, kita cari aja satu persatu. Yang A-nya 5 buku. Oke, kita cari ya. 5 buku berarti 5 dikali dengan berapa halaman satu buku? Terdiri dari 200 halaman per bukunya ya. Berarti kali 200 per dengan 100. Oke, 0 ini kita coret saja di sini ya. Berarti tinggal 5 kali 2 sama dengan 10 botol gitu. Apakah ini langsung jawabannya? Bukan. Kita cari lagi yang B, mana yang paling banyak nanti hasilnya. Berarti yang B, kita cari lagi. Berarti 6 buku ya. Di sini yang B itu 6 buku. Jumlah halaman per bukunya 200 juga. Berarti 6 kali 200 per 100. Berarti coret. Oke. Satu ini enggak berpengaruh nantinya. Kita kali aja. 6 kali 2 sama dengan 12 botol. Kemudian yang C.
banyak 6 buku juga, halamannya 300, berarti 6 kali 300. 6 kali 300 per 100. Berarti coret-coret. Gitu juga, berarti 6 kali 3 sama dengan 18 botol. Kemudian cari lagi untuk yang D, yang D-nya. Yang D kita lihat ada 8 buku di sini. Berarti 8, halamannya 100, berarti kali 100 per dengan 100 sama dengan, oke, berarti 100 ini habis ya, maka tinggal 8 botol. Kalau antara A sampai D yang paling banyak ya yang jelas C, tapi kita cek lagi yang E. Yang E yaitu di sini juga 8 buku, berarti 8 buku dikali dengan masing-masing terdiri dari 200 halaman, berarti kali 200 halaman per 100. Oke. Ini kita bagi, oke, 28 kali 2 yaitu sama dengan 16. Berarti di antara A sampai D ini yang paling banyak adalah yang C, 18. Maka jawabannya adalah C gitu. Simple gitu ya. Yang penting kita tahu konsepnya, maka insya Allah kita bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Oke, ini tahun 2021 tadi, kita cek lagi 2021 juga. Oke, pemilihan petugas upacara di sini kita bikin diketahui dulu. Diketahui yaitu ada beberapa berasal dari daerah. Kalau Bandung kita misalkan B aja ya. Bandung itu sebanyak 3 orang. Kemudian Jakarta J 4 orang dan Surabaya itu 5 orang gitu. Oke. Di sini akan dipilih 2 orang saja gitu. Dipilih 2 orang saja, mana petugas upacara, mana yang pernyataannya benar dari ini. Pernyataan yang benar, manakah peristiwa kondisi berikut yang paling mungkin akan terjadi. Yang paling mungkin yang akan terjadi, maka ini peluang kayak gitu ya, peluang. Maka kita harus cari dulu cara banyak itu ya, atau NS-nya, atau semestanya itu cara banyak memilih 2 orang dari jumlah total semuanya. Total semuanya itu total ya. Total semuanya ini 3 tambah 4 tambah 5 itu 12 orang ya. 12 orang. Maka cara mencari milih 2 orang itu merupakan cara kombinasi. Berarti kombinasi 12 dari 2. Kenapa 2? Karena yang akan dipilih 2 orang. Kenapa 12? Karena jumlah orang semuanya 12. Maka jadinya berarti kombinasi itu berarti 12 faktorial per 12 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 12 ini kita rubah menjadi faktorialnya, berarti 12. Kalau perkalian faktorial itu kan dari angka yang diketahui 12 sampai 1 gitu. Berarti 12 kali 11 kali sampai 1 seharusnya. Tetapi kita lihat di bawah. Di sini 12 kurang 2, 10. Berarti sampai 10 aja karena nanti akan habis dibagi gitu. 10 faktorial per 12 kurang 2 yaitu 10 faktorial dikali dengan 2 faktorial itu kan ya, 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Maka 2 kali 1 ya tetap aja 2. Maka 10 faktorial boleh dicoret. Maka di sini tinggal yang mana lagi yang bisa dibagi yaitu 12. 12 bagi 2 yaitu 6 ya. Nah, yang di bawah udah habis semuanya, tinggal 1 di bawah ini. Maka 6 kali 11 sama dengan 66. Cara gitu ya. Oke. Ini NS-nya, maka untuk mencari yang A-nya, kita cari satu-satu kayak yang nomor sebelumnya. Yang A gitu ya. Dia mengetahui berasal dari Bandung. Keduanya berasal dari Bandung, berarti kita cari N Bandungnya gitu ya. Yang Bandungnya. Kalau keduanya Bandung, NBB gitu ya. Bandung dan Bandung gitu. Maka karena kedua-duanya Bandung, tadi Bandung ada 3 orang. Untuk memilih 2 orang dari Bandung, maka kombinasi juga. Caranya kombinasi jumlah total dari Bandung 2 gitu ya. Berarti 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial. Di sini ada 2 faktorial paling besar, maka 3 kali 2 faktorial per 3 kurang 2 itu 1 faktorial ya, 1 faktorial tetap aja. 2 faktorial ya 2 faktorial aja.
di sini habis, maka tinggalnya 3 bagi 3, 3/1 ya, 3. Sehingga peluangnya ini, yang A, peluang Bandung semuanya, yaitu banyak cara memilih Bandung, yaitu 3/66. Dibagi dengan jumlah semuanya. Berarti 3/66 yaitu 3/66 sama dengan diperkecil lagi, yaitu sama-sama bagi 3, yaitu 1/22 gini ya. Atau tetap aja 3/66 boleh juga, kita bikin aja. Yang A kita dapatkan 3/66 gitu. Kemudian lanjut yang B. Yang B kita cari lagi. Kalau yang B di sini keduanya berasal dari Jakarta, berarti N Jakarta gitu ya. JJ gitu. Berarti jumlah dari Jakarta itu 4, maka kombinasi 4 dari 2. Berarti jadinya sama saja 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kenapa sampai 2 aja? Karena 2 akan habis nantinya. Oke. 2 faktorial. 2 faktorial ini sama aja dengan 2 ya. 2. Maka 2 faktorial habis. 4 bagi 2 bisa. 4 bagi 2 itu 2. Ini 1. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga kalau peluangnya ini caranya sama aja saja. Peluang yang C itu berarti P, J, C kayak gini sama dengan peluangnya banyak cara memilih di Jakarta, yaitu 6/66. Berarti 6/66 ya. Ini 6/66. Kalau dibandingkan A dengan B, maka B yang lebih besar ya. B yang lebih besar, maka B yang mungkin terjadi antara A dengan B. Oke, kita cari lagi yang C. Keduanya berasal dari Surabaya, berarti NSS gitu ya. NSS berarti jumlah dari Surabaya 5, berarti 5 kombinasi 2, berarti 5 faktorial per 5 kurang 2, 2 faktorial. Oke, sama dengan 5 itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa sampai 3? Kita lihat di sini. 5 kurang 2 itu kan 3 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2 ya. Maka 3 itu dicoret saja. Maka 4 bisa dibagi dengan 2, yaitu 2. Maka 5 bagi 2 sama dengan 10 per 60. Oke, 10 ya. Maka peluangnya ya berarti 10/66 lagi di sini. Maka 10/66. Itu yang C. Yang D berasal dari Surabaya. Kemudian satu orang berasal dari Jakarta. Berarti NSJ gitu ya. Satu orang. Berarti kita cari kombinasinya satu-satu. Berarti cari untuk Surabaya dan Jakarta. Berarti kombinasi Surabaya tadi ada 5 orang. Dipilih 1. Dikali dengan, kalau Jakarta tadi ada 4 orang, dikali 1 juga. Gitu ya. Maka jadinya yang di sini kombinasinya 5 faktorial per 5 dikurangi 1 faktorial 1 faktorial dikali dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali 1 faktorial ya. 1 faktorial, maka hasilnya sama dengan di sini 5 faktorial itu kita kalikan sampai 4 aja. 5 kali 4 faktorial per di sini karena kenapa? 5 kurang 1 kan 4 faktorial. Kan 4 faktorial habis nantinya. 1 faktorial hilangkan saja ya, karena 1 nggak berpengaruh. Kali dengan 4 faktorial, kita sampai 3 saja. Kali 3 faktorial per di sini 4 kurang 1 ya 3 faktorial. Kurang 1 habis saja. Berarti 3 habis, 4 habis, maka tinggalnya ada 5 kali 4 sama dengan 20. 20 cara, maka peluang untuk yang D yaitu 20/66. Berarti kalau A sampai D ini jawabannya yang D benar ini, karena peluang yang besar. Oke, kita cari lagi untuk yang E, biar lebih benar. Oke, kita hapus yang ini dulu. Oke.
Oke, hapus. Sebenarnya kalau kawan-kawan lihat di sini memanjang, tetapi kalau sudah paham, nanti caranya bisa disingkat atau dicepatkan, dipercepat gitu. Ini saya jelaskan secara rinci agar teman-teman semuanya bisa memahami dengan baik gitu. Jadi pas ujian bisa dilakukan dengan baik dan bisa dikerjakan dengan cepat. Oke, kita lihat yang ketiga, Jakarta dan satu orang Surabaya gitu ya. Berarti N yang E itu N Jakarta dan Surabaya. Berarti Jakarta dari kombinasinya adalah Jakarta 4 karena satu orang yang diambil berarti 1 dikali dengan Surabaya. Jakarta dan Surabaya. Oke. Oh, mohon maaf ya, ini berasal dari Surabaya dan satu orang berasal dari Jakarta ini ya. Mohon maaf, ini Jakarta. Jakarta. Ya. Ini satu orang dari Jakarta dan satu orang dari Surabaya. Satu orang dari Surabaya atau Bandung gitu ya. Atau Bandung. Maka sama dengan tadi, kita harus cari satu-satu juga. Harus cari satu-satu juga. Ini silakan teman-teman. Nah, ini nggak akan saya cari hasilnya karena kenapa? Ini sebagai latihan teman-teman lagi. Kalau saya jelaskan semuanya, maka teman-teman nggak ada waktu latihannya. Jadi silakan teman-teman untuk mencarinya. Nanti jawaban boleh ditulis di kolom komentar. Nanti hasilnya akan saya koreksi apakah benar atau kurang tepat gitu ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas dalam bentuk video atau bentuk penjelasan lainnya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.